sebagai ibu rumah tangga gitu, yang dari sisi ibu rumah tangga sebagai pendidik di rumah, ceritakan latar belakangnya, aktivitasnya, sama yang berkaitan sama cita-cita anak usia dini. Sebenarnya kalau aku kan sama suamiku kan emang udah rencana kalau anak kan satu aja. Nah jadi sebenarnya ya kita ya cita-citanya tuh didik anak tuh biar, karena dia ini anak satu-satunya, gimana caranya biar dia itu jadi anak yang benar. Maksudnya di sini benar tuh ya secara Lexi itu udah ada acara tuh Mendidik anak tunggal untuk menjadi anak yang ya istilahnya benar lah. Maksudnya benar di sini ya maksudnya dia tuh tingkah lakunya sesuai norma, maksudnya bukan yang anak yang jadi manja. Karena kan otomatis kan kalau anak tunggal tuh kan pasti orang tua kan pasti kayak ngeman-ngeman banget. Nah itu yang aku sama suami ya memang kita eman-eman sih sama anak, cuma ya jangan sampai karena kita eman-eman berlebihan jadi anak itu malah sifatnya nggak sesuai gitu. Oke, pertanyaan kedua, jelaskan job deskripsi Anda terkait Montessori yang di rumah, yang terkait Montessori yang diajari. Berarti waktu ngajarin ke Fania ya. Sebenarnya sih memang dari dulu kita tuh mengajarin Fania tuh buat mandiri. Jadi kalau ketika Fania nggak bisa sesuatu, nggak langsung kita sini tak benerin gitu, enggak. Tapi aku sama suami tuh memang sepakat kalau misal Fania melakukan sesuatu, biarin dia nyoba dulu sampai dia benar-benar kesusahan dan butuh bantuan, baru kita bilang. Itu pun kita menawarkan apakah boleh mama bantu, apakah boleh papa bantu, kayak gitu. Kalau dia bilang iya mah nggak bisa kayak gitu, nah baru nanti kita coba caranya seperti ini. Itu dalam segala hal sih, nggak cuma saat dia bermain tok ya, waktu dia melakukan aktivitas sehari-hari kayak misal mungkin pakai sepatu, sikat gigi kayak gitu, mandi. Nah itu pun juga kita kasih dia kebebasan buat mencoba dulu sampai di titik mana, baru nanti kalau dia nggak bisa baru kita arahin gitu. Kalau untuk alat peraga Montessori juga jujur sih belum ada. Tapi enggak, kan dia skill life skill juga, nggak apa-apa. Jadi mengarahkan anak untuk mandiri kan. Yang nomor 6, bagaimana pendapat Anda tentang Montessori yang diterapkan dalam pekerjaan Anda, maksudnya di rumah sebagai pendidik di rumah? Bagaimana pendapat Anda tentang Montessori yang diterapkan? Sebenarnya Montessori, kalau sepemahaman aku memang Montessori itu lebih ke ngajarin anak untuk mandiri dan melakukan apa yang dia mau asalkan itu terarah gitu kan. Jadi memang aku tuh nggak pernah maksain Fania, Van hari ini main ini aja, ayo Van kesini aja yuk, enggak. Tapi aku mau dia yang punya ide sendiri. Hari ini mau main apa ya, hari ini mau ngapain ya. Nah nanti kalau misalkan dia udah ngerti, ada ide nih, mau baca buku, baru ntar aku pancing pakai teriak-teriakan. Mau baca buku yang mana, mau baca buku Peter Pan, apa Cinderella, apa Snow White, kayak gitu. Ini dia mulai gitu sih. Untuk tentang anak ya, sekarang tentang anak didik, bagaimana pendapat Anda tentang posisi anak didik yang perlu dilindungi dalam konteks Montessori? Ini tuh perlu dilindungi maksudnya gimana ya? Konteksnya tentang pendapatnya mamanya Fania, bagaimana posisi anak yang perlu dilindungi dalam pendidikan Montessori. Posisi anak itu harus dilindungi itu, gitu. Maksudnya dilindungi ketika maksudnya dia dalam bahaya? Apapun dalam konteks pendidikan Montessori, kemandirian, lingkungan sosial tadi yang seperti sudah kita bahas. Yang perlu dilindungi boleh, apapun boleh. Pindah ke kelas. Perlu dilindungi mungkin ya karena Montessori itu kan memang ngajarin kebebasan ya, maksudnya anak mau melakukan apa aja, memberikan kebebasan. Termasuk misal nih Fania bilang, mah aku mau ikutan masak, ya oke, ayo kita masak bareng. Pernah waktu itu dia bilang mau bikin nasi goreng. Nah dia mau bikin nasi goreng, udah aku campurin bawang putihnya udah aku potongin, udah tak campurin telur dan sebagainya macam.
Cuma kan percikan-percikan minyak itu kan pasti ada. Nah, ya kita tetap melindungi dianya dari bahaya-bahaya yang mungkin bisa melukai dia kayak gitu. Tetap dilindungi dari dari bahaya ya ketika praktek ya. Termasuk kayak misal dia bilang mau ikutan motong roti kayak gitu. Dan motong roti kita kasih pisau roti yang plastik itu karena kan biar nggak bahaya kena ke tangan kayak gitu. Alat-alat yang aman untuk anak ya. Kemudian tentang anak didik, bagaimana pendapat Anda tentang posisi anak didik yang merusak barang di kelas? Nah itu merusak barang, memang usia-usia mereka tuh kan nggak ngerti ya kalau efeknya kita banting barang tuh bakalan rusak kayak gitu kan, mereka kan mungkin kan belum ngerti. Cuma ya memang kita harus kasih tahu kalau itu tuh salah. Ya kayak dulu juga pernah Fania ngambil katanya mau minjem HP-nya papanya, habis itu udah ketika aku bilang ajain main apa, dia akhirnya kan tertarik, HP-nya dilempar karena ya mungkin maksud dia udahan mainnya gitu. Cuma dia nggak ngerti cara mengekspresikan udahannya gimana, HP-nya dilempar. Ya kita kasih tahu, maksudnya kalau barang-barang itu dilempar tuh ya pasti akan rusak. Terus setelah itu kalau rusak pun kita nggak berhenti cuma ngomong barang tuh kalau dilempar rusak gitu, enggak. Tapi kalau rusak nanti kamu nggak bisa main lagi, nanti HP-nya papa nggak bisa dibuat kerja. Nanti kita jelasin sebab akibatnya itu apa, dari kamu lempar itu akibatnya itu apa, sebab akibatnya ya. Kemudian nomor 9 tentang anak didik lagi, apa yang Anda ketahui tentang hak dasar yang dimiliki anak? Hak dasar anak itu apa? Ya hak dasar sih sebenarnya hak dasar tentang pendidikan berarti. Iya. Hak dasar anak usia dini. Hak dasar tentang pendidikan ya berarti harusnya sih anak ini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya. Maksudnya di sini kalau misalkan dia kayak dulu anakku kan masuk kan sebelum 2 tahun. Kalau dibandingkan dengan anak-anak seusianya yang udah 3 tahun atau 4 tahun pasti beda. Life skill-nya dia pasti beda. Nah, tapi dia juga harus bisa mengikuti perkembangan seusianya dia. Jadi misalkan dia umur 2 tahun itu seharusnya bisa menuang air dengan tepat itu ya dia harus bisa kayak gitu. Jadi pendidikan sesuai dengan usianya itu sesuai usia, walaupun dia maksudnya lebih kasih tapi tetap disesuaikan gitu. Ya. Nomor 10, sebutkan beberapa dan bagaimana alat pembelajaran yang dipakai dalam pekerjaan Anda. Tadi alat ya, kita udah bahas. Alatnya? Ya itu sebenarnya kalau alat yang benar-benar Montessori banget sih, aku juga nggak punya. Tapi yang mendekati lah. Cuma ya kalau misalkan untuk melatih sensorik dan motoriknya dia, itu ya ada, kita punya pasir juga di rumah, maksudnya pasir ya. Pasir itu pasir buatan itu kan. Pasir buatan itu buat dia melatih sensoriknya juga sama imajinasinya mau bikin bentuk-bentuk apa gitu kan. Terus selain itu ya kita karena Fania cewek ya dia tuh punya ini loh yang buah kalau bisa dipotong yang tengahnya ada. Oh ya, nah itu El Rapa juga main itu. Iya, cara memotong buah kan. Kayak gitu, paling kan kayak gitu tuh sama puzzle dan Lego kayak gitu sih mungkin. Cuma kan kalau Montessori kan setahu kan warnanya tidak yang gonjreng ya. Tidak. Nah, banyak kayu warna coklat itu aja. Cuma misal Fania itu mainannya ya masih bukan yang full kayu, jadi kayak Lego-legonya ya masih plastik gitu, terus sama. Masih gonjreng-gonjreng gitu warnanya. Ya, memang masih. Enggak apa-apa Mam, karena itu kan di rumah ya, beda. Oke. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem yang dipakai yang terkait Montessori, sistemnya di rumah? Sistem pengajaran anaknya ya yang paling jelas Montessori. Yang mengarah ke Montessori sih ya itu tadi kemandirian. Memang kita ngajarin anak buat mandiri, nyoba dulu sampai dia benar-benar nggak bisa dan butuh bantuan baru kita bantuin. Oke. Nomor 12. Bagaimana pendapat Anda tentang kebiasaan berdoa selama proses, sebelum sama setelah melaksanakan tugas? Jadi waktu Fania belajar, anggap aja bermain sambil belajar ya, waktu kita ngajarin Fania nih
jelaskan tentang bagaimana pendapatnya Mama tentang kebiasaan itu. Berdoa selama proses, sebelum sama sesudahnya. Sebenarnya itu bagus kan. Cuma memang sekarang yang lagi kita lakuin itu lebih ke doa bangun tidur dan sebelum tidur. Itu dulu yang harus kita rutinin dulu. Kalau itu maksudnya dia udah rutin, nah baru nanti kita memang mengarah ke sebelum makan, terus sebelum beraktivitas kayak gitu. Untuk aktivitas sehari-hari ya. Soalnya sekarang aja Fania tuh sebelum tidur dan bangun tidur tuh kadang masih ada bolong-bolongnya. Ya. Namanya anak-anak. Jelaskan tentang hasil dalam perubahan hasil yang diharapkan sama anak waktu ngajarin Fania. Tentang hasilnya dalam proses perubahan itu. Yang diharapkan untuk Fania. Kalau dulu memang Fania tuh belum nyoba, dia udah bilang nggak bisa kayak gitu. Ini nggak bisa, cuma kalau kita arahin selama ini kan kita selalu arahin, maksudnya coba dulu sampai kamu nggak bisa baru nanti kita bantu. Nah sekarang sih dia tuh mulai apa-apa dia nyoba dulu. Kadang malah kalau bobone itu maksudnya kalau orang tua itu kan pasti pikirannya aduh gak iso kangelan guys bantu ya gitu. Itu kadang tuh malah dia marah karena dia memang pengen nyoba dulu kayak gitu. Nah itu sih yang emang udah kelihatan dari cara kita membiarkan hasilnya dia mandiri. Ya betul. Jelaskan tentang proses pergumulan dalam perubahan hasil tadi yang diharapkan tadi ketika waktu ngajarin Fania. Pergumulannya apa? Waktu tadi proses ya, kalau pergumulannya mungkin ya waktu awal-awal kan maksudnya dia masih yang mudah nyerah ya apa-apa nggak bisa gitu sambil nangis ya gitu kan. Cuma ya makin kesini ya dia makin bisa mau nyoba dulu ketika udah mentok nggak bisa dan baru dia ngomong kayak gitu. Banyak. Jelaskan tentang habitat lingkungan yang menghambat tujuan tadi yang diharapkan. Habitat lingkungan yang menghambat. Ya mungkin kalau yang terdekat mungkin ya itu kayak bobone, maksudnya kalau orang-orang tua kita kan ngajarinnya kan masih cara zaman dulu ya. Jadi ya misal yang paling lama ya. Yang paling basic aja, maksudnya berkali-kali itu kita tuh ngajarin kalau misalnya anak jatuh ya udah biarin aja karena dia semakin kayak aduh kasihan Fania jatuh dia malah nangis berkali-kali kayak gitu. Cuma ya nek mamaku kan pasti deh orang jatuh anak jatuh yang disalahin lantainya kali lantainya itu sih mungkin yang hambatannya kayak gitu karena cara berpikir cara mendidik aku sama mamaku beda gitu. Kan orang lain sama benda sekitar. Iya. Jelaskan tentang habitat lingkungan yang mendukung tadi yang menghambat, sekarang yang mendukung untuk tujuan yang diharapkan tadi. Yang mendukung ya mungkin kalau yang mendukung yang karena yang punya visi dan misi mendidik anak yang sama tuh ya aku sama suami tok gitu. Jadi ya adanya karena kita punya peran yang sama buat mendidik ya itu jadi membantu sih. Maksudnya kalau misalkan suami istri nggak punya visi yang sama nah itu kan agak repot. Maksudnya kita kayak pentingnya beda polanya. Kita kayak nggak punya teman gitu kan. Jelaskan tentang beberapa kreativitas yang terkait dengan cara pengajaran. Kreativitasnya apa, Mbak? Kalau di rumah? Kreativitas ya paling kalau misalkan anak udah mulai bosen belajar di dalam rumah ya belajar main di rumah mungkin ya kita keluar di halaman gitu. Misal kita lihat ada bunga, ada daun, ya mulai permainan-permainan yang berhubungan sama alam. Misal nih ada
biji-biji itu yang bisa dipencet ngeluarin warna. Nah mungkin main-main itu tumbuhan ya, biji-biji dari tumbuhan sekitar. Iya. Jelaskan apa yang Anda katakan sebagai diri Anda tentang prinsip dilayani oleh orang lain. Gimana menurut? Dilayani oleh orang lain dalam hal? Ya apapun. Dalam hal ini mungkin pendidikan ya. Kalau dilayani oleh orang lain. Maksudnya yang anaknya yang dilayani ya? Anaknya yang terlalu dilayani ya? Jadi memposisikan kita sebagai anak. Gimana tentang prinsip dilayani oleh orang lain? Sebenarnya kalau dilayani itu asalkan tidak berlebihan sih sebenarnya nggak masalah. Maksudnya kalau semua dilayani, maksudnya kayak dia pakai sepatu dilayani, terus pakai kaos kaki dilayani, ya anak itu malah nggak akan belajar. Tetapi kalau misalkan sesuatu yang memang dia perlu harus dampingi dan dilayani terkait umurnya, misal kayak menggoreng telur kan nggak mungkin anak seusia itu menggoreng telur, nggak mungkin bisa ya, jadi ya memang harus dilayani. Cuma kalau sekedar mencuci tangan, pakai sepatu itu kan dia udah bisa ya, seharusnya sih nggak perlu dilayani. Setuju nggak sama prinsip itu, Mam? Untuk dilayani sama orang lain? Setuju, tapi dengan kapasitas tertentu, maksudnya tidak semuanya harus dilayani, tapi dengan kapasitasnya ya. Kapasitasnya. Jelaskan apa yang Anda katakan sebagai diri Anda tentang prinsip dibantu. Tadi kan dilayani, kalau sekarang dibantu. Kalau dibantu, setuju nggak? Malah lebih setuju. Karena kan kalau dibantu itu kan berarti nggak 100% dilakukan oleh orang lain, jadi anak juga berkontribusi. Itu dibantu orang lain, anak juga berkontribusi ya. Jelaskan tentang kalau tentang prinsip diberi hadiah. Setuju nggak kalau diberi hadiah kalau berprestasi? Kalau aku setuju. Jadi aku tuh tipenya ya, karena memang aku dulu juga dididik sama mamaku kalau kamu sesuatu tuh nggak instan, jadi kamu ya butuh effort buat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya salah satunya ya kalau mau ini ya harus berprestasi dulu atau harus melakukan apa dulu kayak gitu. Jadi dia tahu kalau mendapatkan sesuatu pun nggak mudah gitu loh, jadi harus ada usaha yang dia lakukan. Jelaskan tentang tadi sama ya. Sekarang kalau tentang tadi diberi hadiah setelah berprestasi, sekarang dihukum kalau melanggar. Dihukum kalau melanggar, ya iya. Setuju, Mas? Setuju. Soalnya itu tuh ngelatih buat disiplin anak juga sih. Maksudnya kalau itu kan melanggar berarti kan melanggar aturan. Aturan kan berarti kan yang sama-sama kita pahami, anak ngerti, orang tua ngerti. Maksudnya misal nih kita bikin aturan, kalau kamu makan jajan ya kamu makan siang dulu sampai selesai. Kalau kamu nggak makan siang sampai selesai berarti konsekuensinya kamu nggak makan jajan kayak gitu. Bentar, masih sama Mama El. Ini main dulu sama Miss. Oke, sama-sama ngerti ya, Mam. Oke. Sekarang tadi sudah sekarang ke sistem pembelajarannya. Jelaskan dari sisi sistem yang diterapkan di rumah, di tempat yang sesuai sama Montessori tadi. Sistem yang dijelaskan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sama nggak, Mam? Jawab aja. Sistem yang diterapkan di tempat Anda dalam waktu ngajarin Fania itu yang terkait Montessori ya? Iya, itu sih kemandirian ya. Kemandirian. Oke. Tentang sistem lagi, jelaskan dengan contoh yang dalam kurikulum atau maksudnya apa ya, kayak detail-detail pengajaran itu, contoh-contoh yang menerapkan prinsip membebaskan anak atau prinsip yang mengekang anak atau punya kriteria lain kalau namanya Jesslyn. Membebaskan anak atau yang mengekang anak atau punya pilihan yang lain sistemnya? Membebaskan anak selama itu tidak
berbahaya. Selama itu tidak berbahaya. Tentang sistem lagi, tentang penerapan prinsip yang menyelesaikan masalah nyata anak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kan tentang prinsip mengekang atau membebaskan. Kalau sekarang tentang prinsip yang menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari anak kayak misalnya kalau mainannya direbut atau diserobot gitu sama orang, atau ada temennya yang main kasar atau membuli lah gitu. Itu biasanya sih aku paling bisa lihat waktu dia di playground kayak di alur itu. Itu kan mainan kan buat bareng-bareng. Nah, di playground umum ya, Mam? Di playground umum itu kan mainan buat bareng-bareng. Ya memang sih pernah ada kejadian kayak Fania mau main tapi keduluan sama yang lain. Ya udah aku bilang karena ini kan mainan buat bareng-bareng, karena tadi kakak udah main dulu ya, setelah kakaknya main baru kamu gantian main. Tapi belajar bergantian ya. Tapi kalau mainannya dia direbut itu aku belum pernah. Kalau di playground mainan dia direbut belum pernah. Cuma kemarin waktu pas lagi rapotan itu sama Miss tuh bilang memang Fania itu pernah mainannya direbut sama temennya, tapi dia ambil balik. Cuma karena aku belum pernah lihat secara langsung, jadi aku belum pernah belum tahu ya. Belum tahu. Nanti sebatas yang tahu aja. Ya udah, tenang. Oke, sekarang tentang sistem contoh penerapan perintah ibadah atau memuji menyembah Tuhan. Dengan contoh yang berarti pas di gereja ya? Oke, di gereja ketika ibadah ya. Oke. Kemudian tentang sistem lagi, Mam, contoh tentang mendampingi anak tidak hanya secara tugas normatif tapi yang melampaui batas-batas kewajiban atau waktunya kita. Maksudnya? Menjelaskan tentang contoh bahwa mendidik anak itu bukan cuma mendampingi cuma secara normatif aja, tapi melebihi dari yang seharusnya, kewajiban melebihi waktu-waktunya kita, kayak udah capek gitu ya, tapi mesti punya kan, berarti melampaui kan gitu. Apa, Mam, contohnya? Ya contohnya kalau misalnya kita lagi keluar kota ya, kalau keluar kota itu kan pasti kan kita kan kalau keluar kota papanya kan nyetir sendiri. Terus ada saat misalnya kita udah sampai di sana, anak mintanya main sama papanya, ya berarti kan memang karena anak lagi pengen main sama papanya, ya berarti enggak, aduh papa capek gitu kan, enggak, jadi ya dia tetap layanin. Walaupun capek tetap ditemenin ya. Ditemenin main. Tentang nilai dasar spiritual, Mam. Tadi kan sistem, sekarang tentang nilai dasar spiritual. Menurut Mam, penting nggak pesan spiritual bagi pembelajaran anak dalam pengajaran? Penting ya. Oke. Tentang nilai dasar spiritual lagi, kelebihan kekurangan peran guru dalam hubungan dengan peran orang tua sama pendidikan. Nggak apa-apa dalam konteks ini dikaitkan dengan bina kasih, karena kan yang diteliti bina kasih. Nanti tak kasih inisial atau apa, nggak apa-apa. Tentang nilai dasar spiritual, tentang nilai dasar kerohanian ya. Kelebihan dan kekurangan antara peran apa? Guru sama orang tua sama pendidikannya itu sendiri. Ini yang kelebihannya apa? Kalau kelebihannya sih ya karena kalau di sekolah tuh sudah jelas pasti sebelum masuk berdoa, terus setelah pulang waktu mau makan itu juga berdoa. Nah itu kan udah diajarkan dengan baik ya. Terus ya kekurangannya tapi boleh bawa pulang, Miss. Mungkin kalau kekurangannya sih karena memang satu Miss kan pegang banyak ya. Jadi mungkin kadang anak kekurangan SDM. Bukan. Atau apa? Kalau kita di rumah ya kan aku bisa bikin Fania fokus dulu, kita berdoa dulu kayak gitu kan. Cuma kan kalau di lingkungan sekolah karena kan memang banyak anak, jadi mungkin anak-anak sebagian besar udah fokus, tapi anakku belum fokus, ya pasti akan dimulai langsung sudah dimulai berdoa kan gitu. Cuma kekurangannya kayak gitu, jadi kan memang kalau di sekolah kan
nggak mungkin bisa fokus ke satu anak gitu. Beda kalau kita di rumah. Kalau di rumah masih bisa diajak dulu ya. Maksudnya kadang kan dia masih main-main gini melek gitu. Terus aku bilangnya dulu gitu. Untuk nilai dasar spiritual, jelaskan pengajaran dan penerapan, maksudnya prakteknya ya, dari norma komunitas masyarakat. Norma komunitas yang ada di masyarakat. Norma-normanya, pengajaran sama praktek nyatanya. Yang diajarkan apa, prakteknya gimana. Tentang yang berkaitan dengan norma-norma komunitas yang ada di masyarakat. Norma komunitas itu berarti aturan ya, sikap-sikap yang harus ada di lingkungan yang berhubungan sama nilai dasar spiritual, berarti yang berhubungan sama kerohanian. Pengajarannya apa, terus prakteknya apa? Oh, misal kayak nggak boleh berisik kalau di gereja kayak gitu. Ya, boleh, Mam. Makanya kan mulai tak ajakin ke gereja memang. Cuma kalau dulu awal-awal itu ke gereja memang dia kan masih belum bisa anteng, maksudnya kan ya, dia kayak udah bosanan gitu. Cuma kan selalu tak bilang, maksudnya kalau selama di gereja ya kamu boleh, maksudnya kalau kamu bosan kamu boleh main, kan tak bawain mainan, cuma jangan berisik karena di sini semua lagi berdoa. Kalau kamu berisik jadi orang-orang nggak bisa fokus berdoa, malah dengerin ceritamu kayak gitu. Nah lama-lama ya dia tahu, maksudnya kalau ngomong pun dia juga harus pelan-pelan, nggak teriak kayak gitu. Tentang nilai dasar spiritual, jika Anda tahu bedanya antara hukum sama perintah sama norma, Mam, bedanya, Mam, apa aja? Norma itu apa, hukum apa, perintah apa? Hukum, perintah, sama yang berhubungan sama pengajaran waktu kita ngajarin anak. Hukum itu apa? Hukum siapa sih? Kenapa ya? Mana sih? Biasanya yang umum ya nggak sih? Kebiasaan sikap ya, sikap umum yang seharusnya ya. Nggak ada benar salah kok, karena setiap individu kan punya pandangan sendiri juga sih. Tentang nilai dasar spiritual, menurut Mam, bagaimana biar Anda sama anak itu diselamatkan oleh Tuhan? Prinsip keselamatan itu kan kalau kita percaya sama Tuhan Yesus diselamatkan, terus kalau kita berdoa kita dilindungi, diberkati atau apa gitu. Menurut Mam bagaimana supaya anak sama kita itu diselamatkan oleh Tuhan? Ya, pertama sih memang dengan cara kita memang mendekatkan diri ke Tuhan ya, dengan cara bangun tidur berdoa, sebelum tidur berdoa, itu yang paling basic seperti itu. Terus diajak ke gereja, jadi dia tahu maksudnya kita tuh ke gereja tuh ngapain sih. Kita ke gereja kan mau beribadah sama Tuhan, maksudnya bukan jalan-jalan, bukan main, bukan apa kayak gitu. Itu yang jadi cara gimana biar anak tahu kalau Tuhan tuh ada dan di dekat kita kayak gitu. Untuk tentang nilai dasar, jelaskan jika diberikan anak didik yang mengarah ke keterbelakangan mental, Mam. Caranya ngajarinnya tuh gimana sampai itu menyentuh ke hati anak itu. Kalau keterbelakangan mental kan nggak mesti Down syndrome ya, tapi autis ringan, autis itu yang hiperaktif dalam tanda tertentu ya, itu kan juga termasuk gitu. Caranya ngajarin sampai itu bisa nyentuh sampai ke hatinya gitu, sampai membekas gitu. Nangis. Sebentar ya. Sorry, Mam.